Itu. Oke, jadi apa namanya, ke dunia politik ada target untuk menjadi kepala daerah itu pasti. Oh ya di pasti. 2024. Iya Nah, pasti. peta kekuatan politik juga pasti sudah diperhitungkan. Pasti ya. Berpolitik tidak hanya kekuatan tim yang solid dan lain sebagainya, tetapi need much money. Jadi di politik memang kos politik besar, apalagi untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu memang harus kita betul-betul efisiensi. Biar juga banyak uang belum tentu menang. Karena uang bukan penentu di pilkada. Tapi bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Di dalam dunia politik ada 3 hal. Ada 3D. 3D. Bukan diraba, diterawang, dilihat. Bukan. 3D itu dikenal, disuka, dipilih. Sekarang bagaimana mau dipilih, dikenal saja tidak. Sekarang walaupun sudah dikenal, belum tentu dipilih kalau tidak disuka. Iya. Itu makanya 3 hal ini memang harus seiring sejalan. Bagaimana kita memperkenalkan diri kepada masyarakat, kita meyakinkan mereka bahwa saya adalah pilihan terbaik. Setelah kita buat suka, ini sudah pasti tidak akan kemana-mana. Jadi kalau ada politisi yang tidak menggunakan ini ya susah, pasti tidak akan terpilih. Karena itu sudah hitung-hitungan rumus baku kan. Sekarang bagaimana caranya mau dikenal? Biar satu lembar gambar tidak ada kan itu. Oleh karena itu, apalagi tren ini sudah semakin maju menjelang pilkada serentak di tahun 2024. Kalau ini tidak dilakukan kandidat susah. Jadi kalau ada kandidat yang jalan dari sekarang ya bagus kan itu. Karena dia sudah memperkenalkan diri kepada masyarakat. Bahwa saya mau jadi ini, saya mau jadi ini kan seperti itu. Tapi itu. apakah sudah, maksud saya gini, apakah tidak terlalu dini seorang AJP yang masih aktif menjadi seorang legislator kemudian berani untuk mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota? Tidak ada yang salah kan? Saya posisi meyakinkan partai saya, Partai Golkar, bahwa saya adalah salah satu kandidat terbaik. Karena apapun namanya, partai akan melakukan survei terhadap kandidat untuk diusung dalam pilkada. Tahapan proses pasti berjalan, SOP-nya ada. Tapi kalau dari kader partai tidak ada yang tampil, otomatis partai kita akan mendukung calon lain. Kan sayang, kita banyak berbuat buat partai, kontribusi kita besar buat partai. Kok ujuk-ujuk ketika pilkada orang lain yang diusung, atau misalkan kandidat dari partai lain, ini kan tidak masuk akal. Sehingga pergerakan saya, coba hampir lihat semua billboard saya itu saya pasang Partai Golkar. Karena saya mau Golkar sebagai pemenang pemilu di Kota Kendari. Kalau Golkar pemenang pemilu, anggaplah minimal dapat 7 kursi misalkan. Yang pertama keuntungan sudah pasti ketua DPR. Kader Golkar sudah ada dalam pemerintahan kan. Begitu datang pejabat wali kota, ya pastilah ada komunikasi politik yang dilakukan daripada anggaran tertahan. Ini kan proses hak budgeting. Terus kalau misalkan Golkar dapat 7 kursi, keuntungannya kita mengusung tunggal tanpa harus koalisi. Artinya saya bebas, ketika saya diusung Partai Golkar, saya bebas memilih siapa wakil saya. Apakah itu dari internal Golkar? Apakah di luar dari itu? Karena kita tanpa harus koalisi. Yang repot kalau misalkan Golkar cuma dapat 3 atau 4, mencukupkan untuk menjadi satu pintu, pasti partai ini dia pasang tawaran wakil, yang notabene kita tidak ada chemistry, sehingga dalam perjalanannya kan masih harus menyelaraskan dulu ini, seperti itu. Oleh karena itu saya hampir di setiap kesempatan meyakinkan pemilih Golkar, teman-teman pengurus Golkar, ayo kita bersatu. Pilkada itu urusan ke-1000, karena kita harus bicara pemilu dulu. Pengusungan calon kepala daerah menggunakan hasil pemilu 2024, bukan pemilu 2019. Sekarang kalau misalkan Golkar tidak maksimal mendapatkan kursi, ini juga yang susah. Itu yang susah. Karena endingnya kita harus koalisi. Dalam membentuk koalisi ini kan pasti akan banyak deal-dealannya.